Ibu dan Bapak sekalian, melanjutkan pembicaraan apa yang dikatakan oleh Habib kita Habib Sholih dalam satu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ad-dunya darun man la daralahu. Dunia itu adalah persinggahan ataupun rumah ataupun kampung di mana orang yang tidak mempunyai kampung. Dalam kitab Mukhtasar Ihya Ulumuddin yang dikatakan dar di sini adalah qalbu, adalah hati manusia. Karena hati manusia itu adalah munqalibun. Kadang-kadang hati manusia itu berbolak-balik. Karena hati manusia, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu mengatakan dalam satu sabdanya, inna fil jasadi mudghatan in saluhat saluhat sairu amalihi wa in fasadat fasadat sairu amalihi ala wahya qalbu. Sesungguhnya ada segumpal darah di dalam jasad manusia. Jikalau itu baik, maka seluruh amalia umat manusia ataupun manusia tersebut akan menjadi baik. Dan apabila segumpal darah itu jelek, maka seluruh amalia umat manusia ataupun hamba Allah itu akan menjadi jelek. Ingatlah, itu adalah hati. Berbicara masalah hati, dalam kitab Ihya Ulumuddin di dalam mukhtasarnya tersebut, hati tersebut dibagi menjadi tiga. Yang pertama qalbun, apa? Ajradu mujarradatun muthmaratun, yaitu hati yang bersih, yang berbunga-bunga, yang dihiasi dengan kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu hatinya orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, jikalau kita itu ingin ditenangkan di dalam hati kita, ditenangkan dalam kehidupan kita, maka perbanyaklah kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah, sesungguhnya orang-orang yang beriman apabila dibacakan kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa ta'ala, artinya apa? Yaitu disebutkan nama Allah Subhanahu wa ta'ala, akan bergetar hatinya. Makanya pernah saya katakan di sini dalam kitab Tanwirul Qulub, karangan Syekh Ali Nurdin itu mengatakan, al-warid yaruddu ala qalbi bi intishabi anwari dzatillahi. Seseorang yang berwirid, kemudian wiridnya tersebut dihantarkan ke dalam hati untuk membuka rahasia-rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala, maka hatinya bergetar dan dirinya tersebut pun akan bergetar tanpa satu komando dalam dirinya. Artinya secara refleksi diri manusia tersebut akan bergetar, tak kala apa? Tak kala cintanya begitu besar di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Enggak usah jauh-jauh, saya misalkan tadi ketika gendang bertabuh, Rabbana bertabuh, suara Ustadz Samiun bersuara dengan merdunya, tangan saya bergetar.
Tangan saya bergoyang karena apa? Kecintaan kepada Rasul dan juga kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam kalbu kita tanpa disadari seluruh badan kita bergetar. Makanya itu dalam satu kitab yang bernama Madarijus Salikin yang dikarang oleh seorang ulama besar, itu mengatakan wa kullama kathurat al-mawarid qawiyat al-mawajid. Dan apabila seseorang tersebut memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, qawiyat al-mawajid, maka kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala itu pun akan menjadi besar. Karena cinta kita besar, masuk ke dalam relung-relung hati kita, asyik kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, bergetar seluruh anggota badan kita. Tuh misalkan tidak usahlah kita baca Maulid Nabi, ketika kita dengar musik, ada yang suka dangdut. Banyak. Ada yang suka dangdut, Bu. Ibu, kalau ibu pergi ke pesta menghadiri orang pernikahan, di situ ada organ tunggal, ini kira-kira kaki itu bergoyang apa tidak tak kalah musik berdendang, walaupun pakai jilbab, di pantat kemana-mana bergoyang di depan orang yang bukan mahramnya. Karena apa? Asik mendengarkan musik. Tetapi tak kala dibunyikan alunan-alunan musik tersebut, ia tidak merasakan apa-apa. Bahkan tak kala azan berkumandang, di antara kita mungkin masih asyik untuk berngobrol dan juga masih asyik untuk bekerja. Mereka tidak langsung bergerak untuk melaksanakan panggilan Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Hatinya masih disibukkan dengan kesibukan dunia. Kalau saya tanya, lebih takut sama bos apa sama Allah? Ah, masa? Betul. Takut sama bos. Muncul wis. Kalau azan langsung ke masjid atau santai? Santai. Jikalau dipanggil bos langsung datang atau santai? Datang. Ini ada backsound saya. Jadi kita itu sekarang ini lebih takut kepada bos dibandingkan kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yuk kita tata hati kita. Artinya tak kala kita lebih takut dengan makhluk, la ta'ata li makhlukin fi maksiatir rabb, atau fi maksiatil khaliq. La ta'ata, tidak ada satu ketaatan kepada makhluk dalam kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya manusia tersebut mengajak kita untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab Nasihul Ibad karangan An-Nawawi Al-Bantani, Umar radhiyallahu anhu pernah berkata, innallaha katama sittan ala sittati asya. Innallaha katama ridha fit ta'ah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menjemunyikan 6 perkara atas 6 perkara yang lainnya. Yang pertama, innallaha katama ridha fi ta'at. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan keridhaannya pada ketaatan-ketaatan hamba-hambanya. Artinya bagaimana Allah Subhanahu wa taala tidak memandang bulu, tidak memandang satu perbuatan ketaatan seorang hamba, apakah ketaatannya itu besar ataupun kecil, tapi Allah menyembunyikan keridhaannya. Kalaulah kita lihat sekarang ini, kalau saudara kita mau berangkat haji,
Daftarnya tahun 2020. Berangkatnya kapan? 200. Berangkatnya nanti 2040. Ketika dia sudah daftar, ini kira-kira satu RT sudah tahu belum? Hah? Hah? Sudah tahu belum? Tahu. Apakah ini akan mendapatkan satu keriduan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kenapa? Yang dikedepankan adalah sum'ah dan riyaknya kepada setiap manusia. Tetapi satu perbuatan kecil yang mungkin kita tidak pernah sengaja untuk berbuat, di antaranya jikalau seseorang muslim memindahkan duri yang ada di tengah jalan, maka duri itu yang akan memasukkan dia ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tersebut, manusia tersebut, tak kalah memindahkan itu yang namanya syauk, duri, tanpa ada aba-aba, tanpa ada yang melihat, timbul dari hatinya secara ikhlas untuk memindahkan itu yang namanya duri di tengah jalan. Mungkin itulah yang mendapatkan satu keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang bisa memasukkan manusia ini ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kan kadang-kadang kita itu berbuat sesuatu karena manusia, betul? Ingin apa? Ingin dipuji. Ingin dipuji. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, inni akhafu ma akhafu min apa? Sirkil asghar. Wa ma sirkul asghar ya Rasulullah? Ar-riya. Sesungguhnya aku sangat takut dan sangat takut dari perbuatan syirik kecil. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma sirkul asghar ya Rasulullah?" Apa yang dikatakan dengan sirkul asghar ya Rasul? Ar-riya. Apa itu riya? Ingin dipandang, ingin dilihat oleh setiap manusia. Ada nggak kita kalau lagi pakai baju nih, pengen dipandang sama orang? Ada tidak? Ada. Ingin dipuji. Pengen dipuji? Pengen dipuji? Ada. Terdetak dalam hati kita. Wah, ini pakai jilbabnya warnanya krem, bajunya warnanya coklat, sepatunya warna coklat tua, matching sekali. Ini orang yang melihat, ya Allah cantiknya ini orang. Bininya siapa? Ini. Pas di dalam kamar pakai apa? Dasternya yang sudah robek semuanya. Iya, Bu. Ya. Bu. Ya. Bu. Kalau dikasih uang belanja sama suami, Bu, beli bedaknya yang bagus. Jangan bedaknya pakai bedak talek. Tahu bedak talek? Tidak. Tahu bedak yang buat ini, yang cap bunga itu, bunga mawar. Bedak apa itu namanya? Tidak talak. Bedak talek itu namanya. Jangan pakai itu kalau mau tidur. Kenapa? Takut suaminya nanti bersin lagi nyium. Tertawanya lambat ini. Bu. Bu. Iya aja dari tadi. Tadi ya. Iya tok deh. Kayaknya. Sampai di mana tadi, Bu? Talak. Bedah. Sampai di bedak. Kena. Udah satu itu. Hati manusia yang pertama itu adalah manusia hatinya yang berbunga, yang bersih dari sifat-sifat sum'ah dan lain sebagainya. Maka itu ada yang dikatakan hati yang dimiliki oleh seorang mukmin. Yang kedua, waduh kelamaan ini. Nanti dah Sabtu depan diterusin ya. 1, 2 ini. Tinggal 2 lagi. Itu babnya bab tentang masalah hati dalam kitab Mukhtasar Ihya Ulumuddin.
Ya, jadi melanjuti pembicaraan daripada Habib Soleh tadi tentang masalah hati tersebut, bagaimana kita menjaga hati kita agar kita selalu cinta kepada Allah dan Rasul-Nya. Mudah-mudahan kalau kita cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, segala urusan-urusan kita akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Demikian hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhan